apapun itu yang dilakukan ya itu market manipulation. Ada nggak saham yang tidak ada bandarnya? Nggak ada lah. Nggak ada. Semua Ya, pasti ada. Ya bandarnya emiten itu sendiri. Kalau emiten itu tidak peduli sama sahamnya, misalnya nih dia IPO ya, Yeah. IPO-nya di bawah 500 miliar, sorry ngomong. Ya mungkin Astronaci kalau IPO juga gua nggak nyampe 500 miliar, makanya gua nggak IPO. Kenapa Astronaci tidak IPO? Sebenarnya gua kalau mau di value net profitnya gua bisa IPO. Bisa. Di angka 400-500 mungkin gue bisa gitu ya. Tapi pertanyaannya setelah gue dapat duit, gue harus komit jaga sahamnya. Nah, kata-kata Iya. menjaga saham ini saja kan sebenarnya sudah harus memanipulasi kan. Iya. Nah, kalau misalnya saham itu tidak dijaga, turun ke bawah, ya habislah nama baik lu dicaci maki orang kan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi emiten sendiri itu adalah sebenarnya bandar utamanya emiten. Nah, kalau sekarang emitennya nggak mau mengeluarkan duit, ya mau gimana gitu. Apakah kamu bisa nih publik yang menggoreng sahamnya? Ya mungkin awal-awal nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya udah terbukti kayak era Jaya contohnya. Waktu era Go Public tahun 2012 atau 13 kalau nggak salah tuh. Itu kita tahu ownernya siapa, ya kan? Naik terus sampai 4.000 itu dikawal emang. Dan itu cost-nya gede banget. Oke. Gitu. Jadi kalau sekarang kita mau orang-orang biasa ya, layman kayak kita nih, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, terus yang pengen nggak punya kenalan A1. nggak kenal anak satu, mau jadi seperti Andri Hakim, mau jadi seperti siapa? Hengki. Hengki, bisa nggak? Bisa aja. Bisa. Hoki dulu nomor 1 kan. Ya harus Harus cek pakai. pace dulu. Harusnya. Ya kalau gue bilang kalau pingin jadi sama Hengki, jadi kayak Hengki atau Andri ya belajar sama mereka lah. Ya, tapi Iya kan ada orang yang mau belajar sendiri terus Gak bisa, nah itu salahnya gitu loh. Kamu mau jadi seperti Hengki, kalau Hengki buka kelas lu datang ke dia lah. Iya dong. Kalau jadi Remora kan nama company dia. Kalau mau jadi kayak Andri Hakim ya lu datang dong berguru sama Andri. Andri bilang 200 juta lu bayar dong 200 juta. Ini kesalahan orang Indo, pingin menduplikasi, ya kan? Tapi nggak mau belajar Iya, ya. pingin tas Hermes tapi dia cari KW-nya. Ya nggak Benar. mungkin ketemu lah. Caranya gimana? Mau belajar bisnis ya datang ke Coach Tom. Jangan, oh kita curi-curi ilmunya Coach Tom. Ya IQ gorila itu yang selalu gue bilang. Gimana caranya lu mau jadi Andri Hakim, mau jadi Hengki, lu Iya. belajarnya nyolong ilmunya dia dari mulut ke berapa gitu. Ya matilah. Sekarang kan Nggak bisa. lagi banyak apa fenomena-fenomena yang sedang terjadi di influencer keuangan. Ya mungkin yang terakhir ya kasus Timothy Ronald ya paling. Timothy Ronald, brother kita ini kan sangat fenomenal menurut gua. Timothy lah, Ya. terus kemudian Suli. Suli ya itu mereka perang atau mereka apa, I don't know. Kalau Suli kan memang bagaimanapun dia adalah alma maternya Astronaci. Jadi saya tetap akan melihat sampai di mana kiprahnya dan kita care lah ya sebagai sesama manusia. Kita nggak usah bicara, oh itu kompetitor. Bisnis ini tuh nggak boleh ada kompetitor. Karena musuhnya kita itu kan bukan sesama kita, musuh kita ya diri sendiri sama market kan pada dasarnya kan. Jadi ya dengan influencer yang sudah memiliki follower yang begitu banyak, terus kemudian juga ada yang dulu pemain binary option sekarang sudah dibebaskan kan.